bukan di surplusnya, tapi di kualitas surplus. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kristi Laurencia, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, dengan NIM 0603 1282 42927. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH, SPD MPD. Di video kali ini, kita akan bahas satu fenomena ekonomi yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya perlu kita pikirkan lebih dalam lagi, yaitu kondisi ketika Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan, tapi di saat yang sama ekspornya justru menurun. Nah, coba kita bayangkan situasi sederhana dulu. Misalnya kita punya pemasukan dan pengeluaran. Selama pemasukan lebih besar dari pengeluaran, kita merasa aman, bahkan mungkin merasa untung. Tapi gimana kalau ternyata pemasukan kita itu sebenarnya lagi turun, hanya saja pengeluaran kita yang turun lebih banyak? Secara angka memang masih positif, tapi apakah kondisi kita benar-benar baik? Nah, kurang lebih seperti itulah yang sedang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. Berdasarkan dari data dari Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2026 itu mencatat surplus sekitar 3,32 miliar dolar Amerika Serikat dan merupakan laporan Reuters pada Mei 2026. Meskipun surplus, nilai ekspor Indonesia justru mengalami penurunan sekitar 3,1% secara tahunan. Menarik ya, surplus tapi ekspor turun. Kira-kira kenapa bisa begitu? Sebelum kita lanjut, kita pahami dulu konsep dasarnya. Secara sederhana, neraca perdagangan itu adalah perbandingan antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Kalau ekspor lebih besar dari impor, maka disebut surplus. Kalau impor lebih besar, maka disebut defisit. Kelihatannya sederhana ya. Dalam kondisi ideal, surplus itu berarti negara kita kuat karena kita menjual lebih banyak ke luar negeri. Tapi, apakah semua surplus itu semua bagus? Dalam kasus Indonesia saat ini, ada hal yang perlu kita perhatikan. Ekspor kita justru menurun dan impor juga menurun. Mereka sama-sama menurun. Bahkan impor itu menurun lebih dalam. Akibatnya memang tetap surplus. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah surplus ini benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat? Sekarang kita masuk ke penyebabnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, perlambatan ekonomi global. Negara mitra dagang utama Indonesia seperti Cina mengalami perlambatan ekonomi. Akibatnya, permintaan terhadap barang dari Indonesia juga ikut-ikutan menurun. Jadi, bisa kita bayangkan, kalau negara tujuan ekspor kita lagi lesu, otomatis barang kita juga jadi ikutan kurang laku. Dan menurut laporan Reuters, memang penurunan ekspor ini dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global. Yang kedua, ketergantungan pada komoditas. Ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Nah, masalahnya harga komoditas ini sangat tergantung pada pasar global. Kalau harganya turun, walaupun jumlah barangnya itu sama, nilai ekspor tetap bisa turun. Jadi, di sini kita mulai lihat ada ketergantungan yang cukup besar. Yang ketiga, kurangnya produk bernilai tambah. Indonesia ini kaya akan sumber bahan mentah loh teman-teman. Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah dibandingkan produk jadi. Padahal kalau diolah dulu nilainya bisa jauh lebih tinggi. Coba kita pikirkan, lebih mahal mana bahan mentah atau produk jadi? Pastinya produk jadi. Nah, disinilah tantangannya. Kemudian yang keempat, penurunan impor. Sekilas ini impor kita terlihat bagus karena impor turun. Tapi tunggu dulu, kalau yang turun itu impor bahan baku dan barang modal, justru ini bisa jadi sinyal bahwa aktivitas produksi dalam negeri sedang melemah. Dan data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan adanya perlambatan di beberapa sektor ekonomi. Lalu apa dampaknya? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat. Nah, kalau ekspor menurun, otomatis kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi juga ikut-ikutan turun. Menurut N. George Mankiw, ekspor memang merupakan salah satu komponen penting dalam PDB. Jadi, kalau ekspor melemah, pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut-ikutan terdampak. Yang kedua, aktivitas produksi yang menurun. Karena impor bahan baku berkurang, produksi dalam negeri juga bisa ikutan turun. Coba kita bayangkan, ada nggak
pabrik tanpa bahan baku. Apakah bisa produksi secara maksimal? Tidak kan? Yang ketiga, dampak terhadap tenaga kerja. Kalau produksi turun, apa yang terjadi? Lapangan kerja bisa berkurang. Pendapatan masyarakat juga bisa ikut-ikutan menurun, dan ini bisa berdampak lebih luas ke ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, ada dampak positif, tapi sangat minimum. Surplus perdagangan tetap membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi memang tidak sepenuhnya buruk, tapi juga tidak bisa langsung dianggap aman. Nah, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa tarik satu poin penting. Masalahnya bukan di surplusnya, tapi di kualitas surplusnya. Surplus yang terjadi saat ini bukan karena ekspor yang meningkat, tapi karena impor yang turun lebih dalam. Artinya, surplus ini belum tentu mencerminkan kekuatan ekonomi, justru bisa jadi sinyal perlambatan ekonomi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan diversifikasi ekspor. Indonesia perlu memperluas jenis produk ekspornya, misalnya produk makanan olahan, tekstil, ataupun produk UMKM kita yang punya potensi besar di pasar global. Coba kita bayangkan kalau ekspor kita lebih beragam, tentu risikonya juga pasti lebih kecil. Yang kedua, kita melakukan hilirisasi industri. Artinya, komoditas tidak langsung diekspor mentah, tetapi kita olah dulu. Contohnya, nikel diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik, kemudian kelapa sawit diolah menjadi produk kosmetik atau biodiesel. Dengan begitu, nilai tambahnya akan jauh lebih tinggi. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi kita. Karena tanpa sumber daya manusia yang kuat, sulit menghasilkan produk yang kompetitif. Contohnya melalui pelatihan tenaga kerja dulu atau penggunaan teknologi modern dalam produksi dulu. Yang keempat, kita mencari pasar ekspor baru. Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu negara mitra dagang. Contohnya seperti Cina tadi. Kita perlu diperluas ke negara lain seperti India, Vietnam, Arab, ataupun hingga Afrika Selatan. Jadi kalau satu pasar melemah, kita masih punya cadangan ataupun alternatif lain. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa surplus neraca perdagangan memang terlihat positif, tapi dalam kondisi saat ini kita tidak bisa hanya melihat dari angkanya saja, karena surplus yang terjadi di tengah melemahnya ekspor justru menunjukkan adanya tantangan dalam struktur ekonomi Indonesia. Jadi bukan hanya berapa besar surplusnya, tapi juga bagaimana kualitasnya. Jadi sekarang kita jadi lebih paham ya, ternyata angka yang terlihat bagus belum tentu mencerminkan kondisi yang benar-benar kuat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.